Hai semuanya, ketemu lagi di acara Lipat kali ini sudah lipat yang ketiga. Saya tetap ditemani sama Pak Sugeng di sini. Bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Gimana kesibukan di sekolah? Kesibukan sekolah udah hampir mendekati tamat jalan baru. Oke, siap. Nah, tapi ramah semuanya. Rame-ramenya untuk menyusun strategi ini. Wah iya, betul. Kita untuk 2022 ya. Iya. Nah kali ini kita punya narasumber atau tamu yang sangat istimewa, di mana kita lakukan acara ini di kantornya Bapak ini sendiri. Siapa dia, Kak? Iya. Kita perkenalkan ada Pak Deden. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang. Apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukan sebagai kepala sekolah pada Ya biasa. Aktivitas. Oke, sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan dipilih cepat oleh Pak Deden, kita akan korek-korek sedikit nih tentang siapa sih Pak Deden ini. Oke. Ini bukan ujian, Kak. Ini mungkin apa namanya Pak ya? Tes untuk. Oke, ini Pak Deden, kalau boleh digambarkan sedikit, Pak Deden ini apa sih? Seperti apa Pak Deden ini? Terima kasih Mas Leo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deden Lukman, Kepala SMP PPSB. Mulai Juli 2019 sampai hari ini. Kemudian asli saya Bandung. Tidak perlu disebutkan ya. Tanggal kelahirannya. Kemudian saya tinggal di Kehos, 91, istri 1, anak. Saya besar sampai SMP di Bandung. Kemudian selepas SMP saya mondok di pesantren di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian saya kuliah di Jogja. 2001 saya selesai kuliah, menikah dan dapat pekerjaan. Kemudian pekerjaan saya waktu itu reporter radio ya, dan juga naik beberapa tahun kemudian menjadi direktur pemberitaan sampai 2007. Nah, 2007 radio kami pilot karena ada masalah, ya ada satu masalah sehingga saya diberhentikan dengan hormat. 2008 ada paman dan bibi dari istri yang ngajak ke Sangatta. Ceritanya begitu Mas Leo. Oke. Berarti Bapak sudah menikah dulu baru ke sini, bukan ini di sini ya? Betul, sudah menikah, sudah punya anak juga. Waktu itu di tahun 2008 saya ke sini. Berarti keputusan yang sangat besar ya Pak untuk pindah meninggalkan keluarga ke sini mencari. Bukan yang mudah untuk hijrah. Betul. Begini, Kak. Iya. Saya pikir tuh Bapak masih masih single baru ke sini baru menikah di sini. Oh tidak. Awalnya tuh ternyata single, Pak. Dari Bandung single kayaknya. Ya betul itu Pak Ugam. Waktu itu bahkan saya sempat ditawari kalau mau ada katanya di sini calon jodohnya. Oh gitu. Saya sudah punya saya waktu itu. Sempat ditawari juga ya. Oke. Berarti selama dari tahun berapa Pak? 2008. Ya. Sebagai guru? Saya 2008 itu sebagai guru agama Islam. Oke. Ya di SD 2 1 tahun. SD 2. Kemudian 2009-2010 saya dipindah ke SMP ini. SMP dulu. SMP, kemudian sampai 2019 ya, saya menjadi guru agama Islam. 2014-2015 saya wakil kesiswaan waktu itu. Begitu, Mas Dewa. Oke, habis itu Bapak terpilih jadi kepala sekolah. Ya, waktu itu ada lowongan kepala sekolah. Bismillah saya kemudian melamar atau mengajukan diri, dan alhamdulillah ternyata saya dapat amanah itu. Oke. Gitu Mas Dewa. Nah, selanjutnya kepala sekolah di sini kan bukan ditunjuk langsung nih Pak. Ya. Ibaratnya
jika dibuka lowongan, habis itu beberapa orang yang berminat akan mengajukan lah, ibaratnya mengajukan dirinya untuk ke situ. Ya. Kalau kami bisa boleh tahu, apa sih Pak motivasi Bapak ketika mau jadi kepala sekolah? Apa sih yang mau tujuan Bapak begininya? Jadi motivasi saya intinya ingin lebih berkontribusi. Jadi berkontribusi Ya. ya. Jadi guru agama atau jadi guru juga pasti besar kontribusinya. Jadi ketika kemudian memilih jadi kepala sekolah, pasti lahan perjuangannya lebih banyak. Oh, betul. Dengan demikian, kalau lahan perjuangan lebih banyak, tantangannya juga lebih berat. Mudah-mudahan pahala yang didapat juga makin banyak. Betul. Ya, kita kan punya prinsip bahwa hidup kita ini sekali. Maka hidup ini harus berarti, termasuk memberi manfaat buat siapapun yang ada di sekitar kita. Kira-kira begitu. Sebaik-baiknya manusia. Nah, Betul. Harus bermanfaat semuanya. Nah, ketika Bapak sudah jadi ini, apa nih prestasi yang menurut Bapak paling besar lah yang terjadi selama kepemimpinan Bapak di Ya. SMP? Juli saya dapat amanah sebagai kepala sekolah ya. Oke. Dan kalau nggak salah di bulan itu juga atau Agustus kita sudah persiapan GBMB ya. Oh iya. Jakarta. Jadi kita Desember tuh kan. Mm-mm. Nah, itu satu prestasi besar, bahkan mungkin bisa terbesar di Iya. masa periode kepemimpinan saya di SMP PPSB. Oke. Alhamdulillah saya selama di PPSB 2 kali mendampingi dan bersama dengan tim marching band. Di tahun? Dua-duanya juara. Jadi tahun 2011 Oh 11. saat ke Bali kita langgam itu kali pertama saya Oke. bersama tim marching band, kita juara juga. Kemudian terakhir kemarin itu 2019. Alhamdulillah kita juara juga. Tentu bukan karena saya, Iya. karena izin Tuhan dan juga keberkahan kekompakan semua tim. Begitu. Jadi ibaratnya kado pertama ya. Tapi kado keduanya kan setelah itu masuk masa pandemi Pak ya. Ya, Dan kayaknya baru pemimpinan kalinya kan dari masa pandemi. Betul. Iya. itu. Berarti banyak belajar lah ya, banyak Ya, kebijakan betul baru. sekali. Bukan hal yang mudah kita menjalankan tugas memimpin sekolah di masa pandemi. Betul. Dikala lomba-lomba banyak yang tidak ada, Iya. yang tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun ada hanya online. Nah, Iya. butuh effort, butuh kreasi, butuh inovasi agar kita tetap berprestasi di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah SMP PPSB yang saya tahu dan saya hitung sejak pandemi di awal 2020 ya, sampai saat ini tidak kurang dari 50-an lebih prestasi yang dapat kita raih. Prestasi sekolah, prestasi guru, prestasi lembaga sendiri. Itu hal yang luar biasa dan sangat kami syukuri. Nah, kalau ini pandangan Bapak nih, yang ya Bapak juga sebagai pemimpin lah untuk di marching band. Tapi kan Bapak melihat dari luar, marching band ini sebenarnya menurut Bapak seberapa pentingkah keberadaan marching band ini ada di PPSB atau terutamanya di SMP PPSB? Jadi tentunya saya sangat bersyukur bergabung dengan YPPSB, termasuk bersyukur juga bertemu dengan marching band Waditra Lima Sangatta. Marching band ini dia sifatnya eskul ya, ekstrakurikuler. Tapi dia juga menjadi unggulan, menjadi jualan penting untuk keberadaan lembaga ini, gitu ya. Penting karena dia nanti akan mempromosikan bagaimana salah satu kelebihan dari sekolah yang kita cintai. Penting juga karena melalui marching band itu banyak hal positif yang didapatkan terutama oleh siswa-siswi kita. Satu, bagaimana mereka meningkatkan kemampuan musikalitasnya, seninya, gitu ya. Mereka juga dilatih karakter di dalamnya. Bagaimana kemudian membangun kekompakan, disiplin, gitu ya. Wah, luar biasa itu. Banyak hal positif yang bakalan didapat. Dan YPPSB sebuah anugerah punya marching band hebat seperti WPS ini, gitu Mas.
Iya. Berarti Bapak setuju lah ya ke depannya Iya. marching band ini harus lebih berkembang gitu. Betul, setuju ya. Karena apa namanya, melalui marching band ini diharapkan anak-anak kita itu banyak dapat apa ya, hal yang penting untuk mereka miliki. Dari sisi seni tadi, mereka bisa berkreasi, menguasai mungkin alat musik dan lain sebagainya. Dari sisi kedisiplinan, wah luar biasa yang saya tahu bagaimana disiplin soal latihannya, disiplin bagaimana nanti mengikuti arahan konduktornya gitu kan. Dari sisi kebersamaan tim itu juga sangat penting, menghilangkan ego, individualisme dan lain sebagainya demi sebuah tampilan yang menarik dan hebat. Itu Mas. Terakhir kemarin di tahun 2019 kita juara juga lagi. Ya. Terus saya melihat secara langsung Bapak ikut di sana, terus ya seperti kita tahu Pak sebagai apa? Ikut merasakan auranya, terus jadi ikut tim itu Pak yang angkat-angkat karpet itu. Iya, saya tuh salut. Maksudnya betul-betul bisa apa ya? Bapak kepala sekolah di sini, tapi ketika di sana gabung sama tim, jadi seperti More dan tim angkat itu bisa sama-sama kerjasama gitu, nggak memilih saya ini kepala sekolah. Itu tuh apa sih yang ininya Pak? Iya. Prinsipnya kalau sudah kita apa namanya, mendapat amanah di marching band, kita harus percayakan sama para pelatih, para pembina marching band itu sendiri. Jadi lepaskan atribut-atribut kita sebelumnya. Tidak ada lagi kepala sekolah, tidak ada lagi mungkin merasa jadi pejabat di situ. Harus siap untuk dipimpin, selain juga harus siap memimpin demi sebuah hasil yang maksimal. Kalau kemudian kita masih bawa atribut, masih merasa sebagai pemimpin, kemudian nggak mau diatur-atur, bagaimana nanti terwujud kekompakan? Jadi penting sekali untuk memberi contoh buat yang lainnya. Manajer kita atau bahkan direktur kita aja mau ngangkat karpet, masa kita yang nggak punya posisi seperti itu kok kemudian merasa berat hati, jaga image dan lain sebagainya, itu tentu tidak pantas. Kayak itu juga Pak. Jadi di 2 kali keberangkatan itu kan sebenarnya banyak kesan-kesannya ya. Nah, kami sedikit punya pertanyaan yang sedikit nakal Pak ya. Sedikit nakal. Nggak apa-apa. Jadi, ini kan kegiatan ekskul ya, bukan eksklusif ya. Bukan eksklusif, sekali lagi kita sampaikan. Nah, dalam sebuah kegiatan itu kan sebenarnya ada kerjasama ya. Bagaimana Pak Deden sebagai kepala sekolah saat ini dalam melihat kegiatan ini sebagai kegiatan ekskul ya, untuk melihat bagaimana sih pembelajaran kerjasama dengan membandingkan apakah itu kerjasama atau sama-sama kerja, kan beda kan dalam kegiatan lingkup yang paling kecil yaitu di tingkat sekolah, sekolah sampai dengan pada tujuan-tujuan yang jauh melewati batas-batas wilayah kita tentang arti kerjasama dengan sama-sama kerja tadi. Ya, menarik ya pertanyaan Pak Ugeng. Kerjasama dan sama-sama bekerja itu harus satu kesatuan. Tidak bisa kita kemudian mengatakan kerjasama tapi tidak sama-sama bekerja. Sebuah kerjasama akan menghasilkan hasil yang maksimal ketika orang-orang di dalamnya sama-sama bekerja. Jadi tentu sesuai dengan proporsi kemampuan tugasnya masing-masing. Kalau saya disuruh untuk menjadi konduktor seperti Mas Leo, pasti saya nggak bisa. Karena bukan kemampuan saya di situ. Minimal saya jadi baca doanya. Saya bisa di situ. Itu usaha dan doa harus seimbang. Artinya maksimalkan kontribusi bagi tiap-tiap orang untuk sama-sama pada satu tujuan yang sama. Nah ini jadi penting betul Pak Ugeng, kita samakan frekuensi untuk marching band ini. Jadi segala sesuatu akan terasa ringan, tidak merasa jadi beban. Ketika apa yang kita lakukan ini kita sadari sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah kepentingan kita juga di situ.
2019 kami ngangkat karpet ya. 2011 lebih ngeri lagi Mas Leo. 2011 itu yang saya ingat ngangkat alat-alat yang berat itu dari mulai truk sampai ke ruang atau ke aula yang yang ada tangganya tinggi sekali waktu itu kan kita ingat, dan itu kita harus sekuat tenaga itu membawanya, bukan hal yang mudah. Itu kalau berpikir aku dapat apa dari susah pastinya membuat kita akan menjadi demotivasi ya, malas, kapok saya ikut begitu. Tapi kembalikan tadi, bangun satu pemahaman yang sama, kenapa kita harus mensupport marching band ini. Apa alasan utamanya? Karena marching band ini milik kita. Kita butuh marching band ini untuk kemudian menjual nama sekolah juga, sebagai syiar daripada lembaga kita juga. Jadi penting sekali Mas Leo, Pak Sugeng, kita menyamakan frekuensi sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan atau program. Jadi ketika kita sudah sama pemahamannya, sama pandangannya, merasa sama-sama penting dan butuh akan program itu, maka semua tim yang ada di situ, siapapun dia, akan mudah untuk bergerak, tidak merasa menjadi beban. Nah, itu pula yang terjadi di kita ini. Jadi saya tidak merasa juga kapok walaupun tadi berat harus manggul-manggul alat ataupun bawa karpet yang segitu besar gitu ya. Karena saya merasa memiliki MB ini dan merasa MB ini penting untuk kemudian lembaga kita. Seperti itu kira-kira. Mana ya Pak Sugeng ya? Iya. Aduh, semakin kita tanya semakin dalam ini mau tahu bagaimana ini Pak Deden. Iya. Kita mungkin masuk ke lipatnya. Ya. Langsung ke lipatnya. Masuknya ke lipat pertanyaan. Jadi kita akan ajukan pertanyaan Pak. Ada dua pilihan, nanti Bapak langsung pilih dan boleh langsung jelaskan seperti itu. Nah ini saya akan baca nih karena saya ini lupa nih. Dalam hal kekompakan nih Pak, Ya. Bapak lebih memilih bekerja sama dengan sedikit orang untuk cari kekompakannya atau bekerja dengan banyak orang untuk cari kekompakannya Pak? Kalau nyari mudahnya tentu dengan sedikit orang ya. Iya. Tapi semakin sedikit tantangannya, hasil yang kita dapatkan juga sedikit, itu sudah Iya. pasti. Tapi semakin banyak orang, tantangannya makin berat, tapi hasil yang kita dapat pasti lebih banyak. Jadi kalau dipaksa untuk memilih, saya akan memilih dengan banyak orang. Tapi kalau banyak orang kan malah susah ya Pak ini. Betul. Itu gimana ini Bapak? Tadi saya katakan, semakin banyak orang, semakin susah ngaturnya. Betul Pak. Tapi kalau kita berhasil, manfaat hasil yang kita dapatkan juga makin banyak, kan gitu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kembali ya saya katakan, harus pertama menyatukan visi dan frekuensi tadi kita. Ya. Dan satu lagi yang mungkin mudah-mudahan jadi kelebihan saya dibalik banyaknya kekurangan yang saya miliki, saya harus maksimalkan bahasa hati. Ya. Wah, kompleksnya bahasa hati itu Pak. bahasa verbal kita udah jelas, tapi ini bahasa hati ini gimana ini? Nah, maksudnya bahasa hati itu bahwa kita harus bisa nyentuh siapapun, termasuk anggota-anggota kita, bahwa yang kita lakukan ini juga demi kebaikan dia, untuk ke sesuatu yang dia butuhkan juga. Bukan semata-mata kepentingan lembaga atau apalagi kepentingan pribadi kita sebagai pemimpinnya. Kalau saya gunakan bahasa mulut, ini belum tentu nyentuh mereka. Kalau saya pakai bahasa otak, kemampuan intelektualitas saya, boleh jadi anggota kita banyak yang lebih cerdas daripada kita. Tapi kalau sudah pakai bahasa hati, siapapun nanti mudah untuk tersentuh, mudah untuk sama-sama kita bergerak bersama. Gitu. Tapi kalau bahasa hati itu Pak ya, kalau nggak salah berarti itu yang jadi modal kuatnya adalah kesabaran Pak. Betul. Karena kalau bahasa hati itu meleset sedikit, kenanya akan makan hati Pak. Ya. Bahasa itu adalah kesabaran tadi. Maka betul sekali kalau mengelola banyak orang itu resikonya tentu banyak ya. Tapi kepuasannya akan juga akan banyak. Bagaimana kalau kita mendapatkan hasil yang resikonya ringan ya segitu-gitu aja. Segitu aja ya.
Ya. Jadi beberapa teman-teman yang pelatih yang sudah mungkin cukup lama ya, mereka juga masih belajar Pak. Jadi mohon dengan juga teman-teman tidak terpinggir masuk ke makan hati, tapi kita membuat bahasa kita tadi. Ya. Kami tentu saja terima kasih dari pengusaha juga untuk dapat memperkuat ini untuk menuju ke depan lebih baik lagi. Nah, satu hal boleh ya Mas Ril ya. Boleh Pak. Biar gak makan hati, maka kita harus selalu komunikasi, Iya. terbuka. Jadi sebagai pimpinan kita harus sampaikan kenapa kita misalkan mengikuti sebuah program. Kemudian apa targetan yang kita inginkan dengan program itu, gitu ya. Apa manfaat yang kita ikuti dengan program itu, kita sampaikan kepada semua yang kita pimpin, sehingga satu frekuensi, satu pemahaman yang sama. Kalau kemudian ada masalah, itu sebagai pemimpin kita juga harus segera tanggap, merespon masalah tersebut. Baik buruknya harus kita sampaikan, sehingga anak buah kita itu tidak kehilangan arah, tidak misinformasi. Dia dapat penjelasan yang utuh tentang persoalan yang ada, sehingga hilang tuh prasangka-prasangka dan lain sebagainya. Saya yakin dengan komunikasi, keterbukaan, dan ini juga mungkin Pak Udenus yang saya ingin dan selalu saya kuatkan, 3S ya, semangat kita ini dalam berorganisasi. Apa yang pertama, S-nya semangat bersaudara. Nah, kami di SMP ataupun kita di MD sama-sama saudara, walaupun kita beda agama, beda latar belakang, beda kedudukan, kita ini saudara yang satu tujuan, bagaimana menjayakan nasib kita. Semangat yang kedua adalah semangat solusi. Kalau ada masalah itu, kita bukan jangan sampai lari dari masalah, dan juga jangan nyari masalah, tapi berusaha menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dan yang terakhir semangatnya adalah semangat menang bersama, sukses bersama, bahagia bersama. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dari kita, yang penting saya menang, yang penting saya bahagia, orang lain gak enak, biarin aja. Jangan begitu. Dalam bahaya. Yang penting saya dapat nama. Jangan, itu makan hati kalau gitu. Intinya menang bersama. Iya. Catat Bang, 3S tadi. Siap. Iya. Oke, dicatat. Nah ini yang selanjutnya yang berkaitan dengan yang pertama Pak. Iya. Bapak itu kalau dalam kepemimpinan lebih tegas atau keras? Tentu saya lebih memilih tegas ya. Oke. Tegas. Tapi tadi ada prosesnya juga untuk tegas. Oke. Jangan tiba-tiba tegas tanpa ada penjelasan. Kita beri penjelasan kepada yang kita pimpin. Kenapa harus begini? Apa bahayanya kalau tidak melaksanakan begini? Setelah itu kita sepakati bersama kalau ada pelanggaran apa yang kemudian konsekuensinya. Baru setelah itu saya sendiri yang harus memberi contoh dan harus tegas ketika ada penyimpangan seperti itu. Bukan keras. Kira-kira begitu. Karena kan melihat begini Pak, ya, jadi FB itu kan luas ya, bukan hanya 100 orang yang di lapangan saja, bukan hanya yang mau tampil pakai seragam saja ya. Jadi meliputi anak-anak, kemudian adik-adik yang kita harap tertarik, kemudian juga teman-teman di pengurus dan juga di panitia misalnya yang juga bermacam-macam karakternya kan, ada yang keras, ada yang sedikit lunak, ada yang bisa kompromi, ada yang saya nggak pernah aja lah, saya nggak mau lupa. Nah, termasuk juga orang tua yang sangat beragam cakupannya ini mungkin jadi masukan bagi skuad kita ke depan ini untuk mengelola ke semua unsur itu jadi lebih baik, karena terus terang saja kalau ibarat LB ini terbang, sesungguhnya kita juga dikatakan masih di bawah juga enggak, tapi kita tinggi juga belum juga. Dalam artian usia masing-masing kita itu baru sekitar 20 tahun itu masih muda sekali kan. Tapi dengan prestasi kita yang terakhir kemarin itu akan jadikan tantangan kedepannya bagaimana supaya kita lebih berdaya lagi ke yang lebih tinggi. Menurut Bapak bagaimana untuk kedepannya kita? Kita kan sudah sampai di, kalau secara fisik kan kita di nasional, tapi secara virtual kan kita sudah menembus di Asia. Ya. Silakan Pak. Pertama tentu kita sangat bersyukur ya
dengan apa yang sudah dicapai oleh lembaga kita, termasuk oleh marching band. Pencapaian yang luar biasa, tidak semua lembaga bisa seperti itu. Jarang-jarang ada sekolah seperti yang kita rasakan di YPPSB ini. Dari segi offline, kita event terbesar di Indonesia sudah kita raih di 2019. Dari segi online, walaupun pandemi, bahkan sampai internasional. Ada apa saja Pak Sugeng yang sudah kita raih di tingkat Asia kalau nggak salah ya, Asia dan lain sebagainya. Itu hal yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Kedepannya harapan kita sih kita bisa offline ya, karena sebagus apapun event online itu saya rasa tidak akan bisa menyamai kualitas daripada offline itu. Oke, kita lanjut Pak. Nih yang bagian ini. Di marching band itu kita banyak genre yang dimainin, sama kayak di musik yang lain Pak. Ada jazz, ada klasik, ada pop, dan banyak lainnya. Ada tradisional. Dan WPS itu secara konsisten dari tahun 2012, 14, 16, sampai 19 dia selalu memasukkan unsur edukasi di dalamnya. Dari 2012 itu ada sisa tentang perjuangan, 2014 kita tentang bagaimana tambang, terus yang 16 kita tentang ada difabel, bahwa banyak teman-teman kita yang punya different ability, bukannya tidak bisa ngapa-ngapain. 2019 tentang Gajah Mada, tentang juga kisah kepahlawanan dan gitu. Nah, menurut Bapak sebaiknya MBWPS depannya tetap di edukasi itu atau lebih menekankan ke entertainnya sebagai trademarknya? Karena kita ini ada di lembaga pendidikan, di BPSB, tentu saja kita tidak bisa lepas dari edukasi ya. Jadi sampai kapanpun saya berharap marching band kita itu tetap mengusung tema-tema edukasi. Tapi jangan salah, ditambahi belakangnya entertainment. Jadi istilahnya edutainment. Edukasi, tapi juga men-entertain. Ada sisi hiburannya. Dan sebisa mungkin juga kalau bisa yang up to date, yang melihat bagaimana perkembangan seni, perkembangan kondisi masyarakat kita sekarang dan lain sebagainya, ya, itu akan memberi nilai tambah buat tema-tema yang diusung oleh marching band kita. Seninya dapat, tapi ada pesan yang ingin disampaikan gitu lewat marching band kita. Itu saya pikir. Ya, jadi nggak membosankan ya. Karena kalau kita cuma edukasi itu, gitu, kita udah ngerti pesannya tapi nggak menarik nih, gitu ya. Dan yang saya tahu sejauh ini memang kita selalu menguatkan sisi edukasinya gitu kan, tidak semata-mata. Di 2 kesempatan saya ikut di Bali maupun di Jakarta, kita lihat juga bagaimana MB-MB lainnya ya, ada yang mengusung tema-tema anak muda, gaul dan lain sebagainya, ya itu silakan saja. Tapi kita ini sepertinya harus lebih dari itu. Iya, kira-kira. Ini kan sebagai amunisi Pak, dan sebagai kebiasaan. Setiap tema yang kita mau bawa itu selalu kami presentasi sampai ke pengurus yayasan, dan selalu ditanya justifikasinya apa saja, sehingga ketika kami sekarang mulai gerilya mencari hal semacam dukungan semacam itu terus bagaimana istimewa kami. Kalau dilihat ke beberapa band Indonesia yang mungkin sekarang dengan kita ya, ada Sevon, mereka punya 2 band, kemudian yang di Jakarta sekolah-sekolah besar gitu, kayaknya bukan jualan ya, tapi memang merek yang kita dibangun oleh pelatih itu memang sangat mengena. Dan kemudian kalau kemudian beberapa kali podcast ini kita juga menggali saja, ini menjadi sudah beberapa poin kita dapatkan ya, kita menguatkan sisi dari edukasi. Hanya pagi ini kita dapatkan tambahan yaitu edutainment. Jadi teman-teman pelatih mungkin hai semuanya, mungkin jadi dengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Dedet pagi ini. Poin yang perlu kita kuatkan selain edukasi yaitu tentang edutainment yang perlu kita lakukan. Kemarin di terakhir di Gajah Mada itu juga sebenarnya tema yang berat Pak. Jadi salah satu
lembaga tinggi di Jogja yang punya nama sama saja, kita dengar juga belum berani mengangkat. Karena kalau kita ingat itu setahun kami kerjakan mulai dari tema. Biasanya kami pulang, kita pulang ya, kita pulang itu istirahat sekian sebulan, kemudian kita sudah mulai program untuk tahun depan ngapain. Bahkan untuk program yang 2021 sebenarnya sudah ada di jalan, cuma karena kondisinya masih ini sehingga tetap kita simpan sebagai pertanyaan jawaban kami ke depannya. Tentu saja masih di jalan juga. Dan terima kasih Pak Den untuk satu poin yang ditanya tadi. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat ini kan ya kita contohnya konten-konten edukasi lah di YouTube dan ini kadang-kadang penyampaiannya itu iya ini tersampaikan nih isinya, tapi itu nggak menarik, cuma tulisan, harus ada gambar kayak gitu mungkin ya. Ini lebih biar orang bisa ada apa sih. Dan kejadian juga di MBWS, orang selalu ketika nonton ada WPS di GPB, mereka pingin apa lagi nih disajikan sama WPS. Sorry Mas Leo, nambahin ya. Ada 3 hal penting nih. Terus bahaya ini orangnya, materinya, sama cara menyampaikan. Katakan guru nih, guru itu kan harus ada gurunya. Lalu bagaimana cara dia menyampaikan materi ajarnya. Kemudian yang ketiga baru materinya apa. Saya pikir MB juga kurang lebihnya. Mana di antara ini yang paling penting? Materi penting, betul. Tapi materi ini kalau disampaikan tidak menarik, tidak akan bisa sampai juga kepada yang kita tuju. Cara ini penting juga. Tapi kalau yang membawa materi nggak ada atau bermasalah, juga jangan bakal jadi masalah. Maka ini yang harus kita kuatkan. Satu dari segi strateginya. Marching band ini akan mengambil sebuah event. Kemudian apa yang kita inginkan lewat event itu, apa tema yang akan kita buat tadi setahun itu untuk memikirkannya, menyiapkannya dan lain sebagainya gitu kan. Ini berbicara soal strategi ini. Strategi sudah kita siapkan. Oke, hasilnya adalah sebuah materi tentang Gajah Mada tadi. Oh bagus ini materinya gitu ya. Strateginya juga udah oke, siap. Tapi akan jadi masalah kalau orang-orang MB-nya ini juga tidak berusaha maksimal, gitu ya. Tidak berusaha menyiapkan diri untuk kemudian melaksanakan itu tadi. Jadi penting sekali itu membuat persiapan, penting sekali menyiapkan strategi, dan penting sekali untuk menyiapkan orang-orang di dalamnya agar kompak, sinergi, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bahaya nih kalau udah keluar Pak Denny udah tiga ini wah. Dan 3 itu udah masuk ke berapa puluh caption di kantor. Bisa kita terima. Betul. Dan satu itu. Apa banyak? Iya, 3 aja tapi di sini kita semua ya. Nah ini di lanjutnya Pak. Ekstrakurikuler marching band itu selalu berkontribusi dalam kegiatan sekolah yang ada di sekolah, yang penampilan apapun yang ada di sekolah itu, dan itu menjadi kebanggaan buat anak-anaknya. Mereka sangat senang, ada kebanggaan ketika dia cerita aku nampil di di perpisahan ini itu ada kebanggaan. Nah menurut Pak Deden, lebih suka penampilan anak-anak atau marching band ini di unjuk gelar di seputaran sekolah atau paling nggak Kutai Timur, termasuk ya ulang tahun, upacara, porsi seperti itu, atau unjuk gelar di luaran atau notabene-nya pertandingan? Ya, kalau ditanya suka, semuanya suka ya. Selama anak-anak itu bisa tampil, berarti mereka diberi kesempatan mengeksplorasikan kemampuannya. Belum lagi mereka juga berarti sebelumnya diberi kesempatan melatih diri, persiapan dan lain sebagainya. Semuanya bagus, semuanya perlu itu. Mau tampil di level katakanlah sekolah, level kemudian kabupaten, level provinsi atau kemudian sampai nasional bahkan internasional, semuanya pasti punya sisi pentingnya, ya. Tapi kalau dipaksa nih harus memilih gitu ya, di mana itu semua, saya berharap terbagi 2 ya. Artinya begini, kita penting sekali mempertahankan apa yang sudah kita raih melalui event-event yang ada.
suatu saat nanti ketika sudah bisa offline ya, mudah-mudahan kita kirimkan lagi ke Grand Prix gitu ya, untuk mempertahankan apa yang sudah kita capai. Kalau misalkan sudah memungkinkan juga, bahkan kita levelnya naik lagi, mencari tantangan yang lebih lagi di tingkat internasional secara offline. Itu bagus sekali. Tapi di sisi lain kita juga harus kemudian proporsional. Ada hal yang mungkin juga harus kita benahi dari perjalanan MB kita selama ini. Apa itu? Kita juga harus punya event di internal kita sendiri, di lingkup YPPSJ. Ini jadi ada sebuah ide nih Pak Ugeng, maaf ya saya sampaikan. Depannya nih harapannya kita adakan sebuah ajang besar, namanya katakanlah apapun namanya, YPPSJ Show misalkan, di mana di situ hadir seluruh anak kita dari unit TK sampai SMP, hadir juga orang tua kita, hadir semua jajaran pengurus, manajemen YPPSJ, guru-guru kita hadir. Di mana tempatnya kalau mengajukan seperti ini? Nah, di situ kemudian semua keunggulan kita, terutama di bidang seni, termasuk eskul marching band ini bisa kemudian menunjuk kreasi, menunjukkan kreativitasnya, menunjukkan bagaimana hebatnya MB YPPS ini. Dengan begitu harapannya nanti satu, timbul kebanggaan dan rasa memiliki dari komunitas keluarga besar YPPS ini akan marching band-nya. Karena jujur harus saya katakan bahwa mungkin dengan kondisi yang ada sekarang ini, rasa memiliki itu di antara kita semua ini beda-beda. Ada yang merasa memiliki, ada yang mungkin nggak kurang, ada yang tidak merasa memiliki. Nah ini satu hal yang penting, memupuk rasa memiliki di seluruh stakeholder atau keluarga besar YPPS. Yang kedua, itu akan menumbuhkan simpati, ketertarikan daripada anak-anak didik kita untuk bergabung dengan MBYPPS sendiri. Yang saya tahu dalam kondisi pandemi seperti ini tidak gampang nih untuk merekrut anak-anak kita bergabung dengan eskul ini kan. Itu salah satu solusi barangkali. Ini harapannya ke depan. Semoga juga ini pastinya ditonton oleh pengurus, ditonton oleh juga manajemen, orang tua. Ide saya ini, ide kami ini, mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama realisasi. Oke, kita ganti-gantiin acaranya jadi bapak kamu berapa program panjang ini ke depan ini sudah kita tulis nih Pak, udah tersirat ini Pak. Kita tunggu program assembly dan sekolahnya assembly. Jadi itu bentuk tanggung jawab di semua kegiatan gitu. Ada pelaksanaannya, ada kemudian tanggung jawab orang tua di bentuk assembly. Coba yang disampaikan pada itu dalam skop yang lebih akbar lagi. Bagus tuh Pak, karena kan selama ini kan semua pernah berkumpul, tapi dalam misalnya perpisahan SMP nampil band, nampil nyanyi, nampil band, habis itu pengumuman ini. Pada saat promosi sama akhir tahun. Kalau kita betul-betul bikin yang besar dan memang isinya itu adalah penampilan dan dikemas dengan secara menarik. Dan salah satu ketertarikan anak-anak itu ketika ada event Mbak. Benar. Yang nyata itu memang jumlah pesertanya biasanya meningkat. Kalau ini setelah itu turun gitu kan. Nah, yang turun jumlah 30 yang kemarin kita kasih nilai itu sebenarnya intinya Nah, seperti biasa begitu selesai kemudian seleksi alam dari ini. Nah, saya tertarik dengan tadi rasa memiliki kita ya Pak. Kalau memang dikatakan itu salah satu kiat, mungkin ada kiat-kiat lain tentang rasa memiliki itu Pak. Untuk dalam lingkup yang skop terkecil dari SMP sendiri Pak mungkin Pak. Ya harus kita berusaha mengenalkan MB ke komunitas yang kita miliki Pak. Jangan jauh-jauh ditingkatkan dulu aja. Segala informasi terkait kegiatan kita saya usahakan untuk diinfokan ke guru-guru kita agar mereka paham juga bagaimana lika-likunya kegiatan sekolah ini. Hal positif harus saya sampaikan, hal negatif juga harus saya sampaikan, biar kemudian mereka juga tahu bahwa kita semua bekerja maksimal demi kebaikan sekolah ini. Termasuk ini, marching band juga barangkali kita harus sama-sama mengenalkan marching band ini kepada semua
rekan kita, guru-guru, siswa-siswi kita, dengan cara ya apa namanya mengenalkan kenapa sih kita harus marching band ini, harus mengadakan marching band. Ya. Kenapa orang-orang marching band ini kok maunya susah-susahan kayak gitu? Disuruh ini, disuruh itu, disuruh ngangkat dan lain sebagainya, kok mau gitu kan? Padahal mereka juga maaf bisa dikatakan tidak dibayar untuk itu. Nah itu yang harus kita tularkan bahasanya ini. Sesuatu yang harus kita tularkan tuh, rasa memiliki itu. Frekuensi yang sama tentang pentingnya marching band ini harus kita tularkan kepada teman-teman kita yang selama ini bukannya mereka tidak mau atau kemudian menutup diri, barangkali informasi yang didapat masih kurang, sehingga itu yang membuat respon dia menjadi kurang juga nih ke marching band karena keawaman mereka, ketidaktahuan mereka. Ya, karena itu kan bentuk wahana Pak. Kita masih ingat bahwa sebelumnya kan udah lama kan kita mau menggunakan bentuknya antara marching band, orang marching band sama orang nggak marching band kan. Yeah. Jadi itu langkah yang kita tunggu sebenarnya kan. Dari padahal itu semua kan sama, teman-teman yang bergerak di marching band kan juga tidak pernah melampirkan dirinya juga. Yeah. Hanya karena komunikasi itu kan sebenarnya perlu wahana dan jembatan untuk diberikan ruang sebenarnya. Betul Pak. Kita ketika sebelum pandemi itu setiap pagi mengadakan kegiatan untuk guru-guru namanya inspirasi pagi. Setiap guru diberi kesempatan menyampaikan entah itu pengalaman hidup, entah itu motivasi atau sesuatu yang menginspirasi di hadapan kami semua. Dan jujur saya harus akui itu sangat sangat positif dan memberi pengaruh untuk keakraban dan kebersamaan kita. Ya inilah karena pandemi kemudian itu agak terhenti. Semoga kedepannya bisa kita create lagi. Termasuk kita sisipkan itu pengenalan akan ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita, gitu kan? Nah itu, kalau gurunya sudah makin cinta dengan ekskul yang ada, nanti mudah lagi untuk menularkannya ke anak-anak. Nah itu. Kendalanya kadang-kadang itu ya, yang berada di atas ini kita ini kurang rasa memiliki yang tadi Pak ya, jadi nggak bisa menularkan ke anak-anaknya ikut ini. Jadi mohon maaf saya satu mungkin tambahnya juga. Ketika kita sudah sangat bagus promosi di luaran, saya katakan maaf kalau saya pakai istilah promosi gitu ya, ikut ajang ini juara, kemudian ikut ajang sampai nasional juga juara, tapi di level tubuh kita di dalam sendiri kurang kuat, ini kan jadi masalah. Show off keluar itu penting, tapi penguatan, koordinasi, sinergi, kebersamaan, rasa memiliki di dalam itu juga sangat penting. Walaupun kita tahu tidak sehebat apa program kita untuk memupuk rasa memiliki itu, pasti aja ada orang yang mungkin acuh tak acuh dan ya sudah, kita nggak boleh kemudian pesimis. Betul. Nah, ibaratnya air kita teteskan, lama-lama nanti juga berlubang. Sama. Iya. Kita sampaikan segala program sekolah, kenapa kita harus ini, kenapa harus ada ekskul, MB dan lain sebagainya. Lama orang yang tadinya acuh tak acuh, tapi kalau makin hari terus kita ulang, itu mudah-mudahan tertanam nanti, tumbuh juga rasa cinta. Insya Allah. Jangan dipaksakan, biarkan dia terbiasa lah mungkin. Iya, kata orang Jawa kan tresno jalaran soko kulima. Ayo artinya Pak Agam. Saya benar jangan hasil. Iya benar. Iya. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang baru lah untuk orang. Biarkan dia terbiasa dengan kewajiban kita itu adalah berusaha. Betul. Kalau sudah hasil itu biarlah Tuhan yang menentukan gitu. Cuma jangan sampai belum berusaha kita sudah pesimis. Sudah pernah saya kayak gitu, tetap aja ini nggak peduli misalkan. Nah itu yang bikin tidak maju. Sudah bergerak saja, berjuang saja, berusaha saja, habis itu berdoa. Urusan hasil biarin. kita berjuang. Nah, berhubungan dengan itu Pak, event itu adalah salah satu yang membuat tadi yang Pak Sugeng bilang anak-anak ngumpul lagi gitu. Setelah event akan turun. Nah, ini sangat butuh event marching band ini. Kalau nggak ada tujuan. Nah, kalau dari Bapak lebih memilih eventnya itu offline atau online? Oke. Saya pribadi tentu berharap
apa namanya offline ya, langsung. langsung. Karena mau kita bicara MB atau ekskul lain atau pembelajaran sangatlah beda capaian dan rasa yang kita rasakan saat offline dengan online itu. Sebagus-bagusnya offline nggak bakal bisa ngalahin online. Intinya gitu. Sebagus-bagusnya online. Sebagus-bagusnya online nggak bakal bisa ngalahin offline. Ya kayak kita lah nonton YouTube marching band nih, MBWPS nih, YouTube 100 kali nih, gak bakal bisa ngalahin kita langsung menyaksikan. Ya bisa diulang lagi. Iya benar. Menyaksikan langsung. Suasananya itu. Maka harapannya itu sebenarnya. Kalau kita segera bisa offline, ya. Nah, tapi sebagaimana kita tahu bahwa YPPSB ini sangat disiplin dan patuh dengan apa yang direkomendasikan pemerintah. Jadi ketika pemerintah belum bisa mengizinkan, ya kita juga harus mengikuti itu demi kebaikan, keselamatan kita. Regulasi Ya, regulasi. Kalau kita suatu saat ya yang seperti kita inginkan lah yang offline, lebih ke nasional Pak atau internasional? Kalau saya sih berharap ada tantangan lebih ya, karena nasional bisa dikatakan sudah kita raih. Semoga ada tantangan atau ada capaian yang lebih bisa sampai ke internasional. Tapi ini semua tentu harus kemudian dibicarakan secara matang, dipastikan target dan tujuannya apa, kemudian sisi positifnya, manfaatnya apa. Jadi tidak boleh sembarangan juga asal semangat ke internasional tapi tanpa mempertimbangkan banyak hal. Ya. Kita balik lagi Pak ke event lomba, setelah Bapak ini event lomba, dan ini kalau kita tidak memikirkan dana nih, Bapak lebih prefer kita ikut lomba, ikut kejuaraan itu setahun sekali, tahun ini, tahun depan, tahun itu, atau seperti yang kita lakukan selama ini di 2 tahun sekali. Kan kita dari 2012, 2014, 2016, kemarin agak tertunda sedikit sampai 2019. Menurut Bapak mana pilih yang setahun sekali atau yang 2 tahun sekali? Tentu apa namanya yang saya yakini adalah sesuatu itu akan lebih baik kalau continue, berkesinambungan, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, daripada besar tapi cuma sekali aja kita lakukan. Ambil contoh, mohon maaf ya, misalkan kita nih orang Islam nih, lebih baik kita bersedekah misalkan 1.000 rupiah tapi tiap hari daripada 1 juta cuma setahun sekali. Nah ini juga sama nih dengan marching band. Harapannya jika memungkinkan kita tiap tahun ada event lomba kejuaraan yang bisa kita ikuti. Tapi ini juga tentu dengan mempertimbangkan banyak hal tentang sisi kepentingannya, kemampuan dananya dan lain sebagainya. Ya, andai itu tidak bisa, ya kita harus pertahankan apa yang sudah selama ini kita laksanakan di 2 tahun sekali. Jadi tidak, ibaratnya tidak memaksakan ya Pak. Pokoknya ini kita terus tahun sekali, akhirnya jadi sembarang pilih event, terus persiapan kita nggak matang, malah kita dapatnya prestasinya semakin menurun gitu ya. Itu sangat penting. Jadi jangan hanya mengejar rutinitas, mengejar target asal ikut, tidak, tapi betul-betul dipertimbangkan segala sesuatu. Ya. Nah ini kan marching band itu juga sudah mulai beberapa diakui di beberapa universitas, di sekolah, terus sertifikatnya itu juga mulai diakui dari ini. Tidak dipungkiri beberapa pemain kita yang sekarang sudah jadi mahasiswa, terus kalau nggak salah Feldi itu juga masuk SMA juga terbantu gara-gara sertifikat dari marching band. Beberapa juga masuk ke universitas negeri, lebih mudah ketika dia punya sertifikat marching band. Nah jadi pertanyaan lagi Pak, lebih senang unjuk gelar yang biasa atau event lomba? Dua-duanya senang sih Mas Leo ya. Unjuk lomba itu penting untuk mengukur prestasi. Kemudian gelar itu tadi penting juga, seperti saya tadi sampaikan, penting untuk memupuk rasa memiliki, untuk menghadirkan rasa kebanggaan
menumbuhkan kepemilikan kita akan punya MB ini. Kemudian sosialisasi MB sendiri untuk orang tua, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Dua-duanya penting. Terkait dengan tadi nilai lebih daripada anak-anak mengikuti MB ini sehingga mereka mudah masuk perguruan tinggi, itu memang sebagai bukti bahwa dunia pendidikan menghargai dan mengakui peran marching band sebagai sebuah kegiatan yang berhasil memupuk rasa disiplin, kebersamaan, gitu kan, kekompakan tim, sehingga mereka memberi penghargaan begitu. Saya harapkan ini juga yang menjadi tambahan nilai dan pemancing ketertarikan anak-anak didik kita mengikuti marching band. Bukan ini sebenarnya target utamanya. Ini hanya lebih sebagai nilai plus saja. Tapi yang lebih penting lagi Anda ikut MB atau anak-anakku ikut MB itu adalah anak-anak bisa berlatih untuk disiplin di dalamnya. Anak-anak bisa berlatih untuk kompak, menghilangkan rasa ego, gitu kan. Anak-anak dilatih untuk bisa berkesenian, bisa menguasai alat musik dan lain sebagainya. Itu. Kemudian dapat sertifikat yang memudahkan mereka masuk ke perguruan tinggi, itu nilai tambahan lagi. Tapi tujuannya itunya lah ya. Itu. Mencapai disiplinannya, kerjasamanya. Dan ini juga penting Mas Leo. Anak-anak itu dengan ikut marching band atau ekskul lainnya, mereka juga menjadi tersibukkan kegiatannya, nggak punya banyak waktu kosong untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Penting. Jadi anak-anak sekarang kita tahu kan, ya sama dengan kita juga orang dewasa, gadget mania, ya, nggak ngapa-ngapain gadgetan terus, main game terus. Nah itu hal yang mungkin kurang manfaat ya. Ketika mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif itu menjadi dia tampak kayak seperti kita pas kali ya. Lalu kita jadi ubah nih. Rapat program. Saya ketemukan kesimpulannya bahwa bermacam-macam itu hanya wahana untuk pemberian karakter saja. Betul. Setuju. Tadi itu bonus-bonus yang memang perlu dihargai. Iya. Dapat anak itu yang membedakan anak-anak yang mampu mengatur waktu berkegiatan sama anak yang menyanyiakan kegiatan. Setuju. Nah, ini di terakhir Pak. Pesan buat Bapak dari 2011. Walaupun Bapak ikutnya 2011 habis 2019 di tengah-tengah ini, tapi kan pasti Bapak memonitor nih bagaimana perkembangan marching band ini, anak-anak yang ikut marching band seperti apa di sekolah. Mungkin pesan dan pesan apa untuk marching band WPS ini seperti apa untuk dapat. Termasuk alumni ya, kayak alumni semuanya. Ada pesan dari Pak Deden. Ya, saya sendiri merasa belum jadi orang marching band ya, masih jauh rasa memiliki saya mungkin dibanding rekan-rekan yang ada. Tapi dengan segala keterbatasan saya sangat berharap marching band ini tentu semakin baik lagi ke depannya. Dari sisi prestasi kita bisa segera bergerak cepat setelah pandemi nanti, mudah-mudahan meraih prestasi yang lebih baik. Dari sisi tadi menumbuhkan rasa memiliki makin banyak orang, juga saya berharap itu juga penguatan kita di dalam ini, rasa memiliki, rasa kebanggaan memiliki marching band hebat kita ini. Kemudian juga dari sisi penguatan karakter di dalamnya, saya berharap anak-anak kita yang ikut marching band ini kan rasa memilikinya luar biasa. Mereka itu katakanlah mengorbankan apapun demi marching band itu sudah sangat bagus. Tapi kita juga berharap mereka di dalamnya juga tetap untuk menjaga terkait misalkan ibadah gitu kan, konsentrasi belajarnya dan lain sebagainya. Ini juga hal yang penting, sama-sama kita harus kuatkan. Jadi semoga saja marching band makin berjaya, marching band MBWPS ini juga makin berprestasi, kita semua makin kompak di dalamnya. Begitu Mas. Mungkin itu aja. Iya nih. Saya sebut yang sangat bermakna Iya. sekali. Iya.
mungkin itu saja untuk lipat hari ini. Ya. Terima kasih Pak Deden atas waktunya, terima kasih atas masukannya. Tiga yang tadi itu bagus banget. 3E sama tadi yang ada guru, terus materi, nah itu penting ya, memang cara penyajian. Itu juga yang sebaiknya diterapkan di marching band. Yang ya, selalu ini ya. Mungkin bisa kita agendakan ke depan untuk teman-teman pengurus bahwa jadikan aja cetakan kita tempel di ruang alat atau di tempat semuanya. Artinya Quote terbaik lah ya. bukan hanya milik siapapun, tapi Iya. siapa yang masuk kita dengarkan. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Den Sama-sama. atas waktunya, juga Pak Sugeng juga terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lipat berikutnya dengan narasumber dan tamu yang berbeda. Semoga kita bisa lebih baik ke depan marching band. Itu aja. Dadah. Ya. Mari Pak. Ya.